pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber yang luar biasa, yaitu seorang yang berprofesi di bidang pendidikan yang sangat berpengalaman dan inspiratif. Beliau adalah Ibu Ami Kusmaedi, dan hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai pandangan beliau terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Kusmaedi. Saya berprofesi sebagai tenaga pendidik di sebuah sekolah. Saya sangat senang bisa hadir di kegiatan hari ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya berharap di sesi ini saya akan bermanfaat dan memberikan wawasan yang baru bagi kita semua. Menurut saya, yang disebut dengan wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri atau golongan. Bela negara adalah sifat dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Masalah yang sedang dihadapi sekarang oleh bangsa Indonesia yang dihadapi secara global adalah berita bohong yang muncul, berita-berita hoax, kemudian masalah perpecahan di antara suku bangsa, di antara agama, kemudian masalah lingkungan, antara kesenjangan sosial, adanya masyarakat kecil, masyarakat atas, itu merupakan salah satu isu yang sedang berkembang saat ini, yang berkembang di negara kita. Masalah yang tadi terjadi di kita itu tentang berita-berita bohong, kemudian perpecahan di antara suku bangsa, kemudian juga masalah lingkungan, adanya kesenjangan, itu merupakan masalah-masalah yang sangat mempengaruhi persatuan dan kesatuan negara kita, negara Indonesia. Merupakan kekhawatiran yang terus-menerus, yang terus berkembang di masyarakat, sehingga kita sebagai warga negara seharusnya segera menghentikan berita-berita bohong yang banyak mempengaruhi masyarakat dan warga negara. Hal-hal yang kita dapat lakukan sebagai warga negara untuk kegiatan bela negara adalah misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, misalnya kegiatan gotong royong, baik itu kegiatan gotong royong atau kerja bakti, hal-hal yang kecil tentang kebersihan, kemudian misalnya tentang kegiatan keagamaan, saling mendukung antara sesama warga, kemudian juga kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada para pemuda dan para pemudi bagaimana cara ikut serta peran serta mereka untuk bela negara di lingkungan sekitarnya, misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan kemasyarakatan, atau juga di lingkungan luar masyarakat, dengan supaya mereka bisa mengikuti kegiatan hal-hal yang positif. Cara kita berperan serta untuk menjaga kerukunan dan persatuan di lingkungan sekitar, yaitu misalnya kita merangkul semua pihak, baik itu masyarakat yang kecil, masyarakat menengah ke atas, kita rangkul semua bahwa di antara kita itu semua sama. Kita mempunyai kewajiban sama untuk melakukan kegiatan bela negara, sehingga masyarakat tidak terisolir, semua kita rangkul, kita ajak berperan serta untuk melakukan bagaimana kita melakukan kegiatan bahwa kita itu mencintai NKRI. Sebagai bentuk bagaimana saya mengetahui kegiatan bela negara di medsos, saya selalu melihat medsos, tetapi memilah
mana yang disebut atau sebagai tolak ukur atau perbandingan bagaimana cara masyarakat lain dalam melakukan bela negara sehingga menjadi perbandingan. Oh, berarti di daerah begini, di daerah lain seperti ini, di daerah saya apakah bisa seperti itu. Dan jadi medsos itu menjadikan bandingan bagaimana cara kita memberikan kegiatan atau melakukan kegiatan bela negara yang positif. Baik, terima kasih kepada Ibu Abi Kusmaini sebagai narasumber mengenai wawasan dan kebangsaan hari ini. Saya cukupkan di sini untuk interview wawasan dan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Abi Kusmaini sebagai narasumber mengenai wawasan dan kebangsaan hari ini. Saya cukupkan di sini untuk interview wawasan dan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andri Aldi, peserta Latsar CPNS dari pemerintahan Kabupaten Sumedang. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ketua JP Ansor PAC Kecamatan Rancakalong. Beliau adalah Deden Sulaiman yang sangat berpengalaman dan inspiratif, dan hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Baik Pak, terima kasih. Yang pertama yang saya akan tanyakan itu, menurut Bapak, apa arti wawasan kebangsaan itu? Oke, terima kasih ya. Karena menurut saya dalam pembinaan yang pertama cara menghormati simbol negara. Yang pertama kita sebagai pemuda kalangan khususnya di seluruh Indonesia akan mengenai wacana atau wawasan kenegaraan. Yang pertama itu khusus pemuda menghormati simbol-simbol lambang negara Indonesia. Yang kedua, sebagai pemuda kita harus berpartisipasi aktif maupun di kalangan masyarakat kebudayaan atau dalam bidang segala sesuatu kita aktif demi menjaga keutuhan Indonesia, menjaga kesatuan. Nah, yang ketiga, menjaga persatuan. Yang keempat, melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar wilayah. Contohnya kita itu di Kecamatan Rancakalong seperti budaya-budaya yang ada di wilayah Rancakalong itu kita harus melestarikan atau memahami kepada budaya-budaya yang ada di kita seperti perawatan, makna dan tujuan budaya itu seperti apa. Terkadang banyak pemuda-pemuda yang lupa atau misalnya kagak tahu atau gimana apa leluhur kita itu adanya dalam bahasa itu seperti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andri Rahman, peserta Latsar CPNS Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang pastinya yang sangat luar biasa ya teman-teman, tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Udah jangan lama-lama lagi ya, kita semua berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hermansyah. Saya merupakan pegawai dari Badan Gizi Nasional di bawah Deputi Penyediaan dan Penyaluran. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, bela negara merupakan suatu sikap, tekad, dan perilaku yang dimiliki oleh warga negara yang berdasarkan cinta tanah air kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Hal yang telah dilakukan dalam rangka bela negara di pekerjaan, yang pertama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bekerja, yang kedua menaati peraturan dan perundang-undangan yang ada, yang ketiga menghindari sikap-sikap tercela seperti korupsi, yang keempat masuk dan mentaati jam kerja yang sesuai dengan aturan yang ada, kemudian melaksanakan upacara dan juga peringatan Hari Besar Nasional, yang selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam bekerja dengan tidak membeda-bedakan mulai dari suku, ras, dan juga agama. Hal yang sedang dilakukan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan bela negara, yaitu di mana Badan Gizi Nasional merupakan badan yang ditunjuk dalam penyaluran atau distribusi makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu visi dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut sangat berkaitan dengan bela negara karena bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bangsa dan negara melalui pemberian gizi yang sesuai yang dibutuhkan oleh generasi penerus bangsa, mengurangi stunting, dan juga mempersiapkan generasi emas 2045 yang ideal. Menurut saya pribadi, bela negara mempunyai makna yang sangat luas, tidak hanya tugas dari komponen pertahanan yaitu TNI dalam rangka mengangkat senjata, tetapi juga tugas dari seluruh komponen bangsa dan juga seluruh masyarakat. Hal ini dapat direalisasikan melalui berbagai hal, termasuk melalui berbagai profesi yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika kita mempunyai sikap dan perilaku dalam cinta tanah air dan bela negara, kita akan bekerja dengan giat, menaati aturan, masuk kerja tepat waktu, dan menjalankan tupoksi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma-norma yang ada. Demikian teman-teman, wawancara singkat dengan narasumber kali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.